Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian part ke-12 bait doa Jaljalut Sayyidina Ali, bait ke-49 sampai ke-53, sudah kami terangkan. Pada part ke-13 ini, kami sambung keutamaan dari bait doa Jaljalut, bait ke-54 sampai bait ke-60, sebagai penutup doa Jaljalut Sugro. Simbolisasi asma-asma Allah dalam bahasa Suryani ini merupakan salah satu dari 3 perspektif bahasa yang meliputi pada sesuatu sistem simbol, sesuatu yang diketahui, dan sesuatu yang digunakan oleh seorang penyair. Ketika menggambarkan monoteisme dalam memberikan makna kosmis akan peran serta aktifnya terhadap konflik dualisme simbolik kehidupan, seperti baik dan jahat, hitam dan putih, yang pada hakikatnya bermuara pada Sang Maha Tunggal. Pemasangan penyair dalam bait-bait doa Jaljalut terhadap kosa asma rahasia. Menurut sebagian ulama hikmah, doa Jaljalut merupakan asma robaniyah. Hal ini menunjukkan latar keakraban penyair dengan alam pengetahuan ketuhanan yang serba absolut. Dan tentunya, dengan perbendaharaan kosa asma, yang bukan bahasa Arab, dalam menggambarkan zat Tuhan. Secara tidak langsung, penyair telah menghilangkan citra hegemoni bahasa Arab sebagai bahasa agama, sekaligus melakukan universalitas budaya bahasa dalam menyebut jati diri Tuhan. Kalaulah benar, bait doa Jaljalut ini adalah gubahan Sayyidina Ali, maka semakin jelaslah bagi kita akan alasan Nabi Muhammad, sehingga menjuluki beliau sebagai gerbang pintu ilmu. Kita kembali kepada bait ke-54 dan bait ke-58. Bait kelima inilah yang disebut dengan Ismul Azam Khotam Sulaiman. Sedangkan bait ke-59 sampai bait ke-60 sebagai penutup doa Jaljalut berikut ini. Bait doa Jaljalut ke-54 sampai ke-58 dan Syakal Khotam Sulaiman. Bait doa Jaljalut yang ke-54, Salasu isiin sufifat ba'da khotami ala rosiha mislu sanani takowamat. Bait doa Jaljalut yang ke-55, wa mimutomisun abtaru suma sulamu wafi wastiha bil jarotaini tasyarokat. Bait doa Jaljalut yang ke-56, wa arbaatun minhul anamilu sufifat tushiru ilal khoiroti liriski jam'at. Bait doa Jaljalut yang ke-57, wa haun syakikun suma wawun muko wasuka ambubi hujjamin minas siri iltawat. Bait doa Jaljalut yang ke-58, wa akhiruha mislul awaili khotamu huma siyur kanin walis siri kothawat. Bait doa Jaljalut yang ke-59, bihal ahdu wal misaku wal wadu wal wafa wabil miski wal kafuri wan nidi hutimat. Bait doa Jaljalut yang ke-60, wa aska solatin ma'ajali tahiyatin alal mustafa wal ali ma'umatin talat. Cara mengamalkannya, bait doa Jaljalut yang ke-54 sampai bait doa Jaljalut yang ke-58 dan Syakal Khotam Sulaiman. Solat hajat 2 rakaat. Sesudah solat, baru kita tulis Syakal Khotam Sulaiman. Niatkan dalam hati bahwa kita menulis rajah gaib, asma Allah yang agung. Dan yakinkan hati kita bahwa Syakal Khotam Sulaiman ini adalah asma Allah yang sangat besar manfaatnya. Sesudah ditulis, bacakan bait doanya yang ke-54 sampai ke-58, dibaca 3 kali. Hal ini bertujuan untuk mengaktifkan kekuatan Syakal Khotam Sulaiman. Setelah selesai, dibawa ke tempat yang baik, usahakan jangan
dibawa ke tempat maksiat. Selama membawa khotam Sulaiman, sebaiknya memperbanyak membaca bait doanya yang ke-54 sampai bait ke-60. Adapun sebagian dari manfaat syakal khotam Sulaiman. Manfaat yang pertama, apabila syakal khotam Sulaiman ditulis di cincin perak pada jam 1 siang hari Jumat, dan yang menulis puasa di hari Jumat tersebut, kemudian cincin tersebut dipakai di jari kanan, maka tidak satu pun orang yang tidak mencintainya dan menuruti semua keinginannya. Jika dibawa untuk menghadap penguasa, maka apa yang menjadi tujuannya akan terpenuhi dengan cara memakai cincin tersebut di jari kanan, dan jika masuk dalam peperangan, dipakai di jari kiri. Manfaat yang kedua, agar tidak kekurangan masalah keuangan, ambil sedikit rambut kita, lalu masukkan ke dalam dompet kita, dibungkus dengan kertas yang sudah ditulis khotam Sulaiman. Sebelum dimasukkan ke dalam dompet, bacakan bait doanya yang ke-54 sampai ke-58 sebanyak 3 kali. Manfaat yang ketiga, jika khotam Sulaiman digantungkan pada bendera pasukan perang, maka insya Allah diberi kemampuan dan kemenangan dari musuh-musuhnya. Manfaat yang keempat, siapa saja yang menulis di kertas, kemudian dibawa untuk menghadap penguasa, maka ia akan diterima dengan baik, dan dijaga oleh Allah dari kejahatan penguasa tersebut. Manfaat yang kelima, apabila dibawa untuk menghadapi orang zalim, maka akan diselamatkan dari segala hal yang tidak diinginkan, dan akan diberi kemampuan untuk mengalahkan orang zalim tersebut. Manfaat yang keenam, apabila khotam Sulaiman selalu dibawa, maka orang yang membawanya akan terlepas dari segala gangguan sihir, ilmu hitam, baik jarak dekat maupun dari jarak jauh. Manfaat yang ketujuh, jika ditulis khotam Sulaiman, kemudian tulisan tersebut ditaruh di kubur bersama mayat, maka mayat tersebut akan selamat dari siksa kubur. Apabila untuk mengeluarkan jin yang masuk ke tubuh, tulisan khotam Sulaiman dikalungkan di leher orang yang dimasuki jin. Untuk menyembuhkan orang yang pingsan, khotam Sulaiman ditaruh di bawah bantal orang yang pingsan. Apabila ditaruh pada tempat usaha atau dagangan yang sepi, maka usaha tersebut akan ramai dikunjungi pembeli. Jika dibawa oleh perempuan yang susah jodohnya, maka insya Allah diberi kemudahan bertemu dengan jodohnya. Dan masih banyak keutamaan dan manfaat lainnya. Seorang sufi besar bernama Syekh Zunun al-Misri mengatakan, "Aku telah mencobanya untuk 3 faedah, dan aku mendapatinya sebagai suatu yang lebih membahayakan daripada pedang. Tidaklah aku naik perahu dengan membawa khotam Sulaiman, kecuali perahu itu akan karam. Aku membawanya masuk rumah, dan rumah itu terbakar. Dan tidaklah diletakkan pada harta benda, kecuali harta itu hilang dicuri orang. Oleh sebab itu, untuk menulis khotam Sulaiman, sebaiknya disertai dengan bait doanya, agar menjadi aman dan melindungi pembawanya." Khotam Sulaiman suatu al-asikal as-sabah, 7 lambang, telah dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya ia merupakan Ismul al-Azam, nama Allah yang agung. Dalam bahasa yang kita pakai, bacaan khotam Sulaiman tidak bisa terbaca, kita hanya bisa memberikan makna khotam Sulaiman sesuai penjelasan para ulama salaf. Makna khotam Sulaiman, sebuah raja yang tertulis di cincin Sulaiman, diungkap dari sebagian ulama sebagai asma Allah, bila diartikan 7 simbol khotam Sulaiman dalam bahasa Arabnya adalah fardu, jabar,
Syakur, Sabit, Zabir, Hobir, Zaki. Demikian sebagian kecil manfaat dan keutamaan bait doa Jaljalut Sugro, sanad dari Sayyidina Ali, bait ke-1 sampai bait ke-60. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.